أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi hari yang mulia ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat fardu subuh, dan kita lakukan dalam keadaan berjamaah. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau mengatakan, li an ashhada salat as-subhi fi jama'atin ahabbu ilayya min an aguma laylatan. Beliau mengatakan, dengan aku melaksanakan salat fardu subuh berjamaah, maka sungguh lebih aku sukai daripada saya habiskan malamku dengan beribadah kepada Allah. Seandainya salat subuh berjamaah dengan beribadah semalaman karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh, kata Sayyidina Umar, bahwasanya salat subuh berjamaah lebih aku cintai. Dari karenanya pertemuan yang telah lalu kita membicarakan tentang keistimewaan salat berjamaah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan salat yang Allah wajibkan dalam keadaan berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Hadzal Imam Ahmad wa Abu Dawud, beliau meriwayatkan dari Sayyidina Ubay radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, inna hatainis salatain, sesungguhnya dua salat ini, yaitu salat subuh dan salat isya. Ada salat subuh sama salat isya. Min asgalis salati alal munafiqin, termasuk salat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik. Jadi dua salat ini adalah dua salat yang paling berat dilakukan oleh orang yang munafik, salat subuh dan salat isya. Walau ya'lamuna fadla ma fihima, seandainya, kata Nabi Muhammad, mereka mengetahui akan keistimewaan yang terkandung di dalam salat isya dan salat subuh berjamaah, la atauhuma walau habwa, niscaya orang-orang bakal mendatanginya, bakal mengerjakannya, walau habwa, walaupun dalam keadaan merangkak. Itu kan biasanya ada contoh nih, urusan dunia. Ada orang yang membagi rezekinya jam 2:30 atau jam 2 malam. Jam 2 malam bagi-bagi rezeki, per orangnya 500.000. Kira-kira kayak apa? Mungkin yang garing gen dibawa juga. Yang kada kawa berdiri beting kaung, kenapa? Demi 500.000.
Dan sesungguhnya qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah, pahala di sisi Allah sungguh lebih mulia, lebih baik daripada hal yang melalaikan, yaitu dunia, dan lebih baik daripada bisnis perdagangan kalian. Kalau urusan dunia orang berani meninggalkan ini, itu dan lain sebagainya demi mendapatkannya, kenapa kita demi akhirat tidak berani mengorbankan dunia? La atauhuma walau habwa. Ujar Nabi, seandainya mereka mengetahui pahala, keistimewaan, khususiyah yang terkandung di dalam salat isya dan salat subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dalam keadaan merangkak. Yang berbicara adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bayangkan, kalau sudah Nabi Muhammad yang mengatakan demikian, kemudian kita tidak ada reaksi di dalam hati kita untuk memperjuangkan salat isya dan subuh berjamaah, apalagi dan siapa lagi yang kita percaya? Beliau mengetahui bagaimana kedudukan salat isya dan subuh berjamaah, kemudian kita pun di sana tidak ada tergerak hati kita untuk datang melaksanakan salat isya dan subuh berjamaah. Ada apa dengan hati kita? Malah berat untuk melakukannya. Dikhawatirkan di dalam diri kita ada bagian daripada kemunafikan. Rela ngantri demi sembako, panas di bawah terik matahari, rela demi sembako. Padahal berapa sembakonya? Seminggu kada sampai habis, 3 hari habis. Tapi rela demi itu semua ngantri, ya Allah, di bawah terik matahari, kemudian berdesakan, keringat bercucuran, demi antri untuk sesuatu yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun seberat sayap nyamuk. Rela ngantri demi mendapatkan ini, itu dan lain sebagainya. Sekarang akhirat, sampai Nabi mengatakan, lau ya'lamuna fadla ma fihima la atauhuma walau habwa. Seandainya mereka mengetahui keistimewaan salat fardu subuh dan isya berjamaah, maka mereka akan mendatanginya, akan mengerjakannya meskipun dalam keadaan merangkak. Begitu juga halnya tentang majelis ilmu. Seandainya lau badalin nas, seandainya nampak pahala majelis ilmu ini kepada manusia, maka setiap orang yang berada di bawah rumah mewahnya, yang berada di dalam rumah mewahnya, akan meninggalkan bangunannya. Yang lagi transaksi, menguntungkan transaksinya, akan meninggalkan transaksinya demi untuk hadir di majelis ilmu. Akan tetapi semua tidak dinampakkan oleh Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini mudahan kita diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, la atauhuma walau habwa. Ya kayak majelis juga, jaka dinampakakan tuh pahalanya. Bahari dibawahi, yuk kita kada mau tulak, sudah menyesal. Jurang lah kasih sarwanan tu sidin tadi tu nyembelah itik, mbeh je paling gabin cantik makanannya. Ayo aku dengar sidin tadi tu ku melihat nangkap itik, bujuran toh nangkap itik. Aku dengar pulang sini hendak berbagi, bahwa ada aku jara-jara bilang nang koler sarawan ke situ paling gancang intalu, itu paling gancang mana sudah ada mungkin lah aja sawat taka itik paling intalu itu mesti intalu karuang juga. Lalu kada hakun sarwan, ayo lah kamu jangan menyesal lah, kamu tahu aja kalau Pak Haji itu sugih, tahu ya aku sugih, cuma kada beratan orang sugih itu pemurah, hujan.
Ada mun aku tuh datang ke sana tuh nang nyata lu memenuhi undangan Sidin Pang, mudahan aja dengan barakat ngabulakan hajat Sidin, hajat tuh kabul juga. Ada aku aja, aku hendak kabul hajat di lain lagi, nggak ada hendak di situ aja. Datang ke sana dibawai ke dahakon Pak De, dahakon dibawai, datang, masya Allah sekalinya dasar bujur itik panggang kada betulang. Tulangnya di mana? Wadah juga jali, imamnya tulangnya jasan kucing tulangnya. Ada betulangan lagi Bah Yaminai. Ketawa orang bujuran. Ada betulangan lagi umah nyaman panar. Suah merasa kada betulang lah. Nah, ya apa ini kada suah, ya apa isahnya. Oh, kada betulangan, masya Allah makan. Saya sate lah. Ada juga. Ada itik nang kada betulangan, ada. Oh, makan, tung makan. Salapar barut ya nih Mang ya, padih barut makan gak ada sing tulangan sekalinya. Jar Pak Haji terima kasih banyak lah berataan mahadangi sini mau kalawang berbagi sekalinya. Nah 2 lembar sorang isinya tuh 2 lembar sorang warna habang lawan warna biru. Berapa berarti itu? Nah tahu pada di duit 150 aja 150 jika jeli Oma. Nah bekipas bana ini urusan begawi seharian semalaman. Nenek datang udah kawan kayak tadi aja napa cuma makanannya itik panggang kada betulang bujuran begitu Pang berbagilah. Mendengar itik panggang kada betulang sakit dah hati dah. Kenapa jadi sakit hati? Kenapa aku kada saruan tadi dibawai kada hakot sakit benar hati sudah mbah itu ngeluarkan duit pulang kawan. Nah berbagi Pak Haji berapa tiga tangguh berapa paling 20.000. Nah ikam sangka jahat berdahulu lihatin nah buka ai habang lawan biru makinnya sakit hati. Bukalah masih rumah Sidin ya tutup sudah biar merengek nang kayak pajak kada lagi kayak itu Pang dibawai ba amal bujur aja kada kelihatan dulu bujur kena mun sudah di akhirat iya nang menyesal. Lalu hendak bebulik la'alli a'malu salihan fima tarak. Ya Allah kembalikan ulun ke dunia. Qala rabbirji'un. Ya Allah kembalikan ulun ke dunia. Untuk apa? Untuk bersenang-senang, untuk menambah pangkat dan jabatan, untuk poya-poya atau dan lain sebagainya. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Ulun hendak menggawi amal saleh yang dulunya ulun tinggalkan selama hidup di dunia. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kada kawa lagi. Kesempatan itu sudah habis. Yang ada adalah barzakh, yang ada adalah kubur, tempat transit pertama sebelum menuju ke negeri akhirat. Nyesal, iya jurang tuh seburuk-buruk penyesalan adalah penyesalan di hari kiamat. Dah kau lagi babulik. Nah, sudah aja dibawai jurang lah kasih ke majelisan lah kasih. Udah mau juga. Dah ya. La atauhuma walau habwa. Nah mudah-mudahanlah dengan kacamata iman kita bisa, dengan kacamata iman kita bisa melihat dengan keimanan sehingga kita mampu melakukannya dengan sesuai tuntunan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bis-saffil mugaddam, kata Nabi. Hendaklah kalian salat di saf yang paling terdepan. Ini bagi lelakian. Karena saf terbaik bagi lelakian itu adalah yang
yang terdepan. Shaf yang paling baik buat perempuan adalah yang paling belakang. Shaf yang terburuk bagi laki-laki adalah yang paling belakang. Shaf yang terburuk bagi perempuan adalah yang paling depan. Yang dimaksud dengan Nabi alaikum bisaffil mugaddam, abut binian ulun di muka jangan di atas tuh ada apa-apa. Ini maksudnya, maksud paling belakang tuh apa maksudnya? Yaitu adalah jurang tuh bawaannya tertutup, kada terlihat, biar di muka di atas itu. Dah kawa jua, jika jali boleh lihat. Nah, ya kalau alaikum bisaffil mugaddam fa innahu, karena sesungguhnya shaf terdepan itu ala mithli saffil malaikah, sama seperti shafnya para malaikat. Ulun pian waktu sekolah di Hadramut di Darul Mustafa tuntung bajuhur kalau leh makan, imbah makan langsung tuh mandak selendang nih kamu sholat, disusun deh bubuhannya, handak sop pertama berdahulu, mandaknya nih datangnya berdahulu juga bang, ini ada jurang tahu andak aja, maka datangnya pas para kurang kamatnya datang orang maka no hadang pun siapa ini dimajui kada kawa, ada yang makal itu. Bahkan dahulu orang-orang terdahulu berani Pak Dek, berani apa? Berani membeli sop pertama dari orang lain, berapa nominal yang diinginkan dia beli, asalkan bisa sholat di sop pertama. Sampai tersebar berita tersebut sehingga orang-orang miskin mereka lebih awal datang ke masjid untuk sholat di sop terdepan, harapannya ada orang datang untuk membeli sop tersebut. Dan ini fakta real. Nah sekarang kita sholat di sop pertama, ya Allah, pian aja betul tunjulan makan malkam tambahan berebutan siapa nang berdahulu sop pertama nih nah. Apa kata Nabi Muhammad? Walau ta'lamuna fadilatahu, seandainya kalian mengetahui keistimewaan solat di sop pertama, labtadartumuh, niscaya kalian akan berlomba untuk mengisi sop pertama dalam melaksanakan solat. Tuh sop pertama mendahulukan orang lain atau yang disebut dengan ithar adalah suatu kemuliaan dan bernilaikan ibadah, kecuali la ithara fil gurbah, la ithara fil gurab, tidak ada kata-kata mendahulukan orang lain apabila itu adalah nilai ibadah. Makan silahkan dahulukan orang lain, berjalan silahkan dahulukan orang lain, antri ini itu lain sebagainya silahkan dahulukan orang lain. Tapi kalau untuk sholat di sop terdepan, maka la ithara fil gurab, tidak ada kata-kata mendahulukan orang lain dalam nilai ibadah. Bismillah, maju. Kecuali memang sidin itu orang yang layak untuk sholat di depan, ada jadi masalah, dahulukan sendiri. Tapi kalau memang di sana sama aja, ayo bismillah maju kita duluan. Tuh. Wa salatul rajul ma'ar rajul azka min salatihi wahdah. Salatnya seorang laki-laki bersama satu orang makmum, maka azka min salatihi wahdah, lebih mulia dari salatnya sendirian.
biar seikung makmum aja lebih mulia dari salat sendirian. Wa salatuhu ma'ar rajulain, dan salatnya dengan dua orang laki-laki, artinya dengan makmum satu orang, dengan makmum dua orang, azka min salatihi ma'ar rajul, lebih mulia dari salatnya bersama satu orang makmum. Wa ma kana akthar, kata Nabi, semakin banyak jemaahnya, fahuwa ahabbu ilallah, maka itu adalah lebih dicintai oleh Allah. Itu biasakan, tanamkan dalam hati anak-anak kita salat berjamaah. Oh, enggak ada sembahyang, enggak ada berjamaah. Dan tanamkan dalam hati anak-anak kita agar mereka saling bantu membantu, tolong menolong. Seandainya ada saudaranya yang masih belum sholat berjamaah, dia pun di sana membantu untuk menemani sholat berjamaah. Tetap. Mudahanlah kita kawa menerapkan langkah itu tuh nah. Ada lawan iman dian bah. Ulun temen datang majer di Alfalah, datang majer lapahan. Orang berjuhuran sudah di rumah, masjid sudah berjuhur juga kan, datang ke rumah. Ada anak ulun, ayo itu aja, udah latihan sembahyang ya, belum bilang, gampang sudah. Gimana tadi berjamaah di sekolahan, awani Nabi jurang sembahyang, dibiasakan ngawani, kenanya kayak itu pulang lawan ting sana kan. Sampai kada mau sembahyang kecuali berjamaah. Nang abang sudah salat, nang ading belum. Nang ading, nang abang mengawani. Nang ading apa namanya? Nang ading apa sudah salat, nang abang belum. Atau sebaliknya, yang ading belum salat, yang abang sudah salat, mengawani. Barter. Asal dibiasakan salat berjamaah. Diberitahukan keistimewaannya begini. Tapi dengan itu, dengan berjalan waktu sudah bukan untuk keistimewaan lagi, akan tetapi memang sesuatu yang telah menancap di dalam pribadinya, salat berjamaah. Karena tidak pernah ada riwayat, tidak ditemukan riwayat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat sendirian. Ayo jamaah. Bini ada di rumah, telepon. Ada ngilah aku di jalan masih. Kena dulu ikam bujuhur. Kena lu ikam bujuhur, ada ngi aku sembahyang. Nggih. Kena lu ikam basar lah, ada ngi aku. Di rumah sudah niat azam namanya, mau sembahyang. Nah, jangan sampai makan bareng, ke mall bareng, salatnya masing-masing. Salat jamaah, bismillah. Hadza Abdullah bin Umar bercerita sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir. Begitu juga telah menyebutkan Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami Zawajir Al-Kabirah, bahwasanya Abdullah bin Umar, anak dari Sayyidina Umar, pernah bercerita. Sayyidina Umar pernah suatu hari keluar menuju ke sebuah kebun miliknya, kebun rindang. Faraja'a, setelah pulang dari kebun, qad sallan nasul asra, ternyata orang-orang sudah pada selesai salat asar. Dahulu tidak ada pemberitahuan kan? Dahulu hanya dengan matahari. Sekarang kita Masya Allah, sebelum adzan 15 menit, sebelum adzan 10 menit ada baca Al-Quran, ngaji, radio, untuk mengingatkan kita. Adzannya pakai mikrofon untuk mengingatkan kita. Akan tetapi tergantung keimanan seseorang, dia akan merasa terperingati.
Faraja'a wa qad sallan nasul asra. Orang-orang udah pada selesai salat asar berjamaah. Faqala inna lillahi. Beliau asyik di bustan, di kebun. Asyik di sana dengan pemandangannya, asyik dengan berbagai macam sesuatu yang indah di kebunnya, sehingga beliau merasa nyaman di kebun tersebut. Dan ketika pulang orang-orang udah pada selesai salat asar. Beliau langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, fatatni salatul asri fil jamaah. Saya udah ketinggalan salat asar berjamaah. Lalu beliau untuk menebus kesalahan tersebut, karena bustannya, karena kebunnya melalaikan beliau dari hal yang sunnah. Bukan tidak sholat asar, tidak sholat asar berjamaah. Bukan tidak sholat asar, berjamaahnya yang ketinggalan. Ini kebun melalaikan saya dari suatu keistimewaan, yaitu fadilah, bukan kewajiban, bukan faridah, tapi melalaikan saya dari keistimewaan. Gala ushidukum, saksikan semuanya, anna haiti 'alal masakin sadaqah. Sesungguhnya untuk menebus itu semua, ini kebun saya sedekahkan buat orang-orang miskin. Udah. Setiap sesuatu yang melalaikan saya dari keistimewaan, apalagi kewajiban, maka itu adalah dunia. Itulah yang disebut dengan dunia. Setiap sesuatu yang melalaikan kita dari Allah, melalaikan kita dari keistimewaan, maka itulah yang disebut dunia. Itulah yang disebut dunia. Tapi kalau sesuatu yang ada di dunia namun tidak melalaikan kita dari akhirat, itu tidak disebut dunia. Disebut dunia, tapi dunia yang mahmud, dunia yang terpuji. Dunia yang terpuji, begitu. Nah, mudah-mudahan diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu sop pertama. Sop pertama jangan sampai ketinggalan. Nah, ini sop ya Allah, bolong-bolong lain sebagainya. Itu Allah dan para malaikat bersalawat. Bagaimana bersalawat Allah dan malaikat? Salawat dari Allah curahan rahmat, salawat dari malaikat memintakan ampun. Bagi siapa? Bagi orang yang yusalluna 'alas shaffil awal, orang yang salat di sop pertama. La ilaha illallah. Ada kosong, dimasuki. Kadang-kadang jarang-jarang, masya Allah. Kadang-kadang sembahyang menghatiakan sejadah, sejadahnya lebar, orangnya halus, benar. La haula wala quwata illa billah. Ada juga sejadahnya halus, orangnya gonol, benar, lebihan, offset jadinya. Sesuaikan sejadah itu dengan poster tubuh. Begitu. Ya kan. Kemarin pembicaraan kita tentang salat jamaah, ya Pak Ade. Salat jamaah. Salat jamaah apa yang paling afdal dari salat 5 waktu? Salat 5 waktu kan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Salat yang paling afdal itu salat berjamaah yang paling afdal apa? Salat yang paling afdal dilakukan berjamaah adalah salat Jumat. Itu yang paling afdal. Itu paling afdal. Itu paling afdal. Itu paling afdal. Afdalul jamaat. Jemaah yang paling afdal, salat berjamaah yang paling afdal adalah jemaah salat Jumat. Itu yang paling afdal. Setelah itu baru salat subuhnya, begitu. Nah, baru salat subuhnya. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya salat 5 waktu yang paling afdal dilakukan adalah salat subuh Jumat berjamaah. Karena disabdakan oleh Nabi kita Muhammad, "Ma min salatin afdalu min salatil fajr yaumal jum'ah." Tidak ada salat yang lebih istimewa melebihi dari salat subuh di hari Jumat. "Wa ma hasibtu man syahidaha minkum illa maghfura." Dan saya mengira bahwa setiap orang yang melaksanakan salat subuh Jumat berjamaah, melainkan orang itu dapat keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Setelah sholat subuh di hari Jumat, baru di sana sholat isya, baru sholat asar, baru sholat zuhur, baru sholat maghrib. Itu urutannya. Jadi tadi Jumat, kemudian subuhnya, kemudian isya, kemudian asar, kemudian zuhur, baru maghrib. Itu tingkatannya, tingkatan afdaliyahnya, keistimewaannya. Kemudian hukum salat berjamaah yang mu'tamad, yang memang kuat, hukum salat berjamaah adalah fardu kifayah. Arti fardu kifayah, kalau udah ada satu orang yang melakukan, yang lain sudah tidak dituntut lagi. Nah, tapi biasanya dikatakan bahwasanya kambing itu akan dimakan oleh serigala jika kambing itu menyendiri. Tapi jika kambing bersama teman-teman kambing-kambing yang lainnya, serigala tidak berani menerkamnya. Banyak kekawanannya, dewani. Begitulah orang yang tidak mau sholat berjamaah, dia bakal dikuasai oleh syaitan. Bihaitsu yadhharu sya'ar, fardu kifayah, dengan sekira-kira nampak syiar Islam di sana. Kalaulah di sana tempatnya kecil, cukup dengan satu. Kalau tempatnya besar, ya cukup dengan sekira-kira orang lain tidak sulit untuk mendatangi tempat tersebut. Akan tetapi fardu kifayah tersebut adalah pendapat Al-Imamun Nawawi. Adapun Al-Imam Ar-Rafi'i, menurut Al-Imam Ar-Rafi'i, maka hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan, sunnah yang sangat ditekankan. Apa perbedaannya fardu kifayah dengan sunnah yang sangat ditekankan? Fardu kifayah apabila ahlul bilad, apabila orang-orang setempat meninggalkannya, maka semuanya berdosa dan diperangi. Adapun sunnah muakkad, sunnah muakkadah, itu jika ditinggalkan tidak berdosa dan tidak diperangi. Seandainya semuanya tidak melakukan sunnah muakkadah, itu menurut Al-Imam Ar-Rafi'i. Ada kisah menarik di eranya abahnya Guru Mulia Al-Habib Umar. Di eranya abahnya Guru Mulia Al-Habib Umar. Beliau dakwahnya ke pelosok-pelosok, di kampung-kampung. Beliau orangnya tidak tahan kalau melihat ada kemungkaran atau suatu kewajiban yang diabaikan. Masuklah beliau suatu daerah, subhanallah, masjid tidak ada penghuninya. Arab-Arab gunung, orang-orang pelosok, sehingga masjid hanya ada bangunannya tapi tidak ada penghuninya. Malah yang banyak di dalamnya adalah kotoran-kotoran kambing. Artinya tuh kampung, ya Allah, mayit kampungnya, mati. Habib Muhammad sudah, abahnya Habib Umar namanya Habib Muhammad, tidak tahan melihat itu semua. Dia bilang, bagaimana mau langsung cemburunya, karena Allah itu luar biasa. Kebetulan beliau pada saat itu berdakwah dengan teman beliau yang diberikan keistimewaan suara yang indah dan hebat memainkan kayak semacam hajir, marawis dan lain sebagainya. Kesenangan orang kampung di situ. Sampai pada akhirnya bilang temannya, bentar dulu Habib, kita undang dulu masyarakat untuk menyaksikan dan mendengarkan qasidah-qasidah yang kita baca yang mereka suka, agar mereka datang ke masjid. Jangan langsung disuruh karena oke, udah diumumkan di rumah-rumah, datang semuanya, campur laki sama perempuan, langsung di sana baca qasidah. Ketika baca qasidah, semua orang terpesona, terpedaya dengan keindahan suara temannya Habib Muhammad.
Ketika semuanya terpesona dengan dengan suara tersebut, pada saat itu Habib Muhammad tidak tahan lagi melihat. Kenapa? Campur laki sama perempuan. Beliau maunya dipisah. Kata temannya, bentar dulu, bentar, biar. Udah kecanduan sama suaranya, semuanya bersorak lagi, ayo lagi. Bentar dulu, kalau mau lagi harus pisah dulu. Yang laki belah sini, yang perempuan sebelah sini. Oh iya, oke. Digiring dulu begitu, dengan uslub, dengan cara yang lembut, digiring. Habis itu laki sini, perempuan sini. Qasidah lagi, qasidah, sampai pada akhirnya dibikin lagi mereka terbawa dengan irama, terbang dengan irama dengan irama yang beliau pukul, dengan suara yang begitu merdu dan indah. Maka pada akhirnya mereka kembali menuntut, ayo lagi. Bentar dulu bilangnya, kalau kalian mau lagi, kalau kalian mau dengar lagi saya baca qasidah dan syair, dengarkan dulu teman saya ada yang mau disampaikan. Berdirilah Habib Muhammad menyampaikan tentang syariat, tentang agama Islam, begini, sehingga tidaklah mereka keluar dari wilayah tersebut, melainkan mereka meninggalkan cahaya iman di dalam hati mereka, dan sehingga masjidnya makmur dengan salat berjamaah. Uslub, cara berdakwah bukan hanya dengan di sana menyampaikan, dan cara yang baik. Karena caramu menyampaikan sesuatu itu menentukan tentang orang yang mendengarkan dari penyampaianmu tersebut. Dari karenanya Imam Rafi memandang bahwasanya solat berjamaah hukumnya adalah sunnah muakkadah secara umum. Nah, sekarang ahkam salatil jamaah. Sekarang hukum-hukum solat berjamaah. Tadi secara umum ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Nah, sekarang solat berjamaah ini hukumnya ada 7. Terkadang wajibnya fardu ain. Kalau sudah fardu ain berarti setiap orang wajib sholat berjamaah. Tapi hukum asalnya adalah fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Kapan sholat berjamaah itu fardu ain? Kapan? Sholat Jumat fardu ain bagi yang wajib. Perempuan wajib apa tidak sholat berjamaah? Perempuan tidak wajib. Tapi kalau dia mau melaksanakan, maka boleh. Dan tidak perlu lagi dengan sholat zuhur. Menjara acil aku hendak berjumat hari ini jadi. Cil, pian kada masuk hitungan juga. Pian kada masuk hitungan orang 40. Kada masuk. Umpama orangnya 39, ada acil seikung, nah aku menggenapi, kada masuk hitungan. Paham lah. Tapi kalau mau melaksanakan sah, kada jadi masalah. Maka dari kali itu biasanya di Jawa tuh kan seperti itu. Di Jawa kan seperti itu. Di Jawa, orang-orang di Jawa itu Masya Allah, sholatnya sholat Jumatnya itu para perempuan ngikut di belakang, dengar khutbah, habis itu sholat 2 rakaat, selesai. Tapi apakah mereka masuk hitungan? Tidak masuk hitungan. Yang masuk hitungan adalah cuma laki-laki yang mugim, yang ahlil bilad. Kan itu nantinya bab sholat Jumat lagi. Nah, siapa-siapa yang masuk hitungan, orang 40, siapa-siapa yang masuk hitungannya, itu tentang sholat Jumat lagi. Tapi ala kulli hal, sholat berjamaah wajib hukumnya apabila itu sholat Jumat atas orang yang wajib melakukannya. Adapun fardu kifayah, yaitu fil maktubat, dalam sholat 5 waktu, laki-laki yang merdeka, al-mugimin alal mu'tamad, dan Nawawi orang-orang yang mugim memang di sana. Kemudian terkadang lagi di sana sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Nih harus diperhatikan supaya jangan mudah menyalahkan orang lain. Ada sunnah sembahyang berjamaahnya hukumnya sunnah. Bagaimana? Yaitu dalam sholat sunnah yang disyariatkan untuk berjamaah, seperti sholat Id. Itu disunahkan berjamaah. Maka berjamaah hukumnya sholat minta hujan, atau istisqa, maka itu dianjurkan untuk berjamaah, sehingga hukumnya berjamaah adalah sunnah.
Yang keempat, salat berjamaah hukumnya mubah. Arti mubah boleh aja, mau dikerjakan atau mubah. Kapan itu? Yaitu dalam salat-salat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah. Salat duha disyariatkan tidak berjamaah, tidak disyariatkan, tapi hukumnya sunnah. Maka ketika ada orang mengerjakan salat duha berjamaah, jangan disalahkan. Kenapa? Hukumnya mubah. Salat rawatib, qabliyah, ba'diyah sama dengan salat hajat. Ini orang banyak melaksanakan ibadah haji. Salat hajat kita tiap malam Jumat. Ada yang mengatakan, apa itu salat hajat ini. Masya Allah. Ada orang yang Masya Allah kada paham, mungkin kada terbaca kasih kitabnya. Salat hajat undangan kemana-mana, gurunya, guru undangan salat berjamaah sembahyang hajat, kami hendak umrah, siap. Kami hendak haji, siap. Giliran dengar orang salat duha berjamaah, oh itu tidak ada dalilnya, itu tidak boleh. Dari mana salat duha berjamaah? Sama seperti salat hajat yang dilakukan beliau. Salat hajat yang dilakukan beliau tidak disyariatkan untuk berjamaah, tapi kenapa dilakukan berjamaah? Hukumnya adalah mubah, boleh aja, sama seperti salat duha. Ini umpama habis ini salat duha berjamaah aja. Salat duha berjamaah hukumnya mubah. Boleh aja, silahkan. Sama seperti salat hajat berjamaah, hukumnya adalah mubah. Makanya jangan gampang menyalahkan orang lain. Apalagi kitab. Kitab kada sebuting aja. Kitab banyak. Sama kayak ke bengkel barangnya, membaiki mobil. Tahu ya mobil banyak sih, kan mobil banyak. Larang bener jadi sinar ban situ jan, ujar juga bang. Contoh aja. Langsung membawa kabar kemana-mana, larang ganti oli situ jar, murah nang di sana. Adang dulu, bujur aja bengkel tuh banyak, cuma kualitasnya yang beda. Oli nang dicampur sidin tuh oli nang sudah dibacakan burdah 40 kali, makanya larang. Oli nang di lain barangnya bercampur lawan oli bekas. Nah lain bujur aja murah, cuma iya jurang tuh ada rupa ada harga sama pang. Untuk di sana aja larang bana, untuk di situ murah bujur. Untuk orang nang kayak ini gonolnya, nah kayak apa? Dalamnya pulang ada hadiah. Orang intinya hadiah dalamnya. Ya terlalu cepat mengambil apa jurang tuh menyimpulkan tuh terlalu cepat. Larang benar di situ ya, hadang dulu orang pelayanannya kayak apa, ada ini ada itu dan sebagainya, wajar. Kualitasnya juga nang kayak apa, harga tergantung kualitas. Ya apa kisahnya? Mic ya, larang benar. Bujur aja sama berataan mic, ngarannya mic sama berataan mikrofon, cuma beda-beda. HP aja lain-lain. HP mana HP? Nah HP ini benar HP, sama lah. Lain, larang nang mana? Terang nang ini, boleh nang itu. Lain-lain sama ngarannya HP itu, kalau sama ngarannya HP, cuma beda. Bujur ada. Nah, kopi yang ini mana nang larang? Hah? Ayo. Hah? Ini nang larang lah. Ini nang larang ini, Bang. Hah? Oh, diberi orang haji aja berapa ya kalau? Nah, pintar sedih mengaliakan sekalinya. Nah, ento lain-lain, cincin lain-lain, bukan masalah di sana berataan sama ngarannya cincin. Makanya jangan cepat menyimpulkan larang di sinar menjar. Siapa larang? Sesuai orang olinya aja beburdah ya Allah. Nah, menuangnya bacaan bismillahirrahmanirrahim, oh saapal salawat terus Allahumma shalli. Oh dingin mesin gak ada gampangan. Bah jua mahok bana bah yaminah. Ada lagi salat berjamaah tuh khilaful aula, menyalahi sunnah. Khilaful aula apabila imamnya adalah sembahyang adaan, makmumnya kodoan, atau sebaliknya makmumnya kodoan, imamnya ada, atau imamnya kodoan, makmumnya adaan. Ini ada imam adaan, seorang mengkodok, salah berjamaahnya, sah, tapi hukumnya apa? Khilaful aula. Arti khilaful aula menyalahi sunnah, tapi salah, sah, bujur aja lah, bujur. Atau imamnya mengkodok, Allahu Akbar sih mengkodok,
soalnya datang belakang adaan Allahu Akbar. Ya. Bujur tapi khilaful aula. Ada lagi yang keenam, makruh hukumnya berjamaah apabila imamnya fasik. Imamnya itu nggak tujuh nambah diwarai, duduk salawat handap becatu, salawat handap becatu, becatur bedum malam sampai subuh jadi imam sidin subuh. Kayak ada lagi itu modelnya. Maka kita ya Allah nembak buntut ditembak mau lah kana lah, ada mau kana nang kana tuh apa awaknya nang ditembak, buntut tutup jadinya kan lapas, buntut nang ditembak. Nah itu makruh Pak De. Atau orangnya ahli bid'ah. Nah ahli bid'ah. Dan yang terakhir yang ketujuh, haram tapi sah. Haram berjamaah tapi sah aja. Apa itu? Mun berjamaah di tanah cuntanan. Tanah cuntanan itu sah aja, cuma haram berjamaah di situ. Nah, atau keluar waktu amunnya sembahyang berjamaah empat pada dihadangi luar. Nah lawan ada juga pulang haram dan kada sah apa amunnya gerakan sembahyangnya kada sama sembahyang kipayah. Orang sembahyang kipayah, orang sembahyang juhur di belakang. Allahu Akbar. Atau sembahyang gaib sidin, mau sembahyang kipayahnya tabana kada pintarnya tabana jenazah ada mau sembahyang juhur seorang. Sembahyang gaib sidinnya Allahu Akbar datang di belakang. Tak dia menapak. Nah aja sidin. Sudah menuhi itu artinya jangan umpat aku ini sembahyang gaib. Masih memaksa juga. Tak dia pulang. Nah aja sidin. Menapak pulang lempang sidin sama sekali aku sembahyang gaib.